Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kejobong, Bapak Bambang Yuniarto SPDMN. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengampu Mata Pelajaran Pak IPP, Sejarah dan Informatika, Ibu Ambarwati, Ibu Asinovi Purnamasari, dan Bapak Dikri Nur Cahya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Dewan Guru dan staf karyawan, serta teman-teman yang saya sayangi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan untuk kita renungkan bersama, yaitu Sumpah Pemuda dalam Pandangan Islam. Saudara-saudari yang berbahagia, ratusan tahun lalu, negeri ini ada dalam masa penjajahan. Pemuda Indonesia dari berbagai daerah menghadapi tantangan besar untuk bersatu karena perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Namun semangat nasionalisme mulai tumbuh, terutama melalui berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, Sekarukun, dan Pemuda Betawi. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, ketika para pemuda dari organisasi-organisasi ini berkumpul di Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam kongres ini mereka mengikrarkan sebuah sumpah. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini berisi tekad untuk bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang harus diteladani dari Sumpah Pemuda adalah semangat persatuan dan pengorbanan demi cita-cita bersama. Lalu, bagaimana Sumpah Pemuda ini dalam pandangan Islam? Islam mengajarkan bahwasanya pentingnya persatuan dan kesatuan umat serta memiliki nilai-nilai luhur yang sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda. Bahkan, ajaran Islam lebih menekankan kepada prinsip persaudaraan umat manusia yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar wilayah sebuah negara ataupun sebuah suku. Persatuan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, persatuan umat adalah hal yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara kamu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya sesama orang beriman adalah bersaudara, dan persatuan umat ini harus selalu untuk dijaga. Sumpah Pemuda ini menyatakan bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
sangat selaras dengan ajaran Islam yang mengajak umatnya untuk saling menjaga persatuan. Meski kita berbeda-beda dalam banyak hal. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menguatkan persatuan demi kemajuan bersama. Menjaga keutuhan bangsa. Sumpah Pemuda juga menyatakan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Di dalam Islam, menjaga keutuhan bangsa dan negara adalah bagian dari kewajiban yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum mukminin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ayat 7889. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin harus peduli terhadap urusan umat, termasuk menjaga keutuhan dan kemajuan negara. Islam mengajarkan kita untuk bersatu dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan bangsa seperti yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Bahasa persatuan dalam Islam. Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab untuk menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa bahasa apapun yang digunakan untuk menyampaikan kebaikan, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah sah dan dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surah Ibrahim ayat 4. Surat ini menunjukkan bahwasanya bahasa adalah hal yang penting untuk menyampaikan pesan dan menjaga hubungan antara sesama umat. Di Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah alat yang sangat mempererat hubungan antara suku, agama, dan budaya, antara satu dan lainnya. Seperti halnya dalam Islam yang mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dalam menyatukan umat. Sumpah Pemuda mengingatkan kita akan pentingnya bahasa untuk mempererat persatuan bangsa. Saudaraku yang dirahmati Allah, melalui Sumpah Pemuda, kita diajarkan untuk merajut persatuan dalam kebinekaan. Begitu pula dalam Islam. Meskipun umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, Islam mengajarkan kita untuk tetap saling menghargai dan bekerja sama demi kebaikan umat manusia. Pada akhirnya, sesungguhnya Sumpah Pemuda dan ajaran Islam memiliki kesamaan dalam hal menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan bersama, dan mempererat silaturahmi antar sesama. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk meneruskan perjuangan Sumpah Pemuda ini dalam kerangka Islam yang mengutamakan persatuan umat dan kesejahteraan bersama. Hadirin yang saya hormati, mari kita ambil hikmah dari Sumpah Pemuda ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terus menjaga persatuan, menjunjung tinggi bahasa persatuan, dan berusaha untuk selalu menjadi bagian dari solusi untuk bangsa ini. Semoga kita semua dapat menjadi pemuda dan pemudi yang membawa kemaslahatan bagi bangsa, yang tidak hanya mencintai Indonesia, tetapi juga mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidup kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Semoga ceramah ini dapat
membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua, serta ceramah ini dapat menuntaskan nilai asas kelas 11 semester 1 saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Ayo. Ya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bapak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Yang berbahagia